Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah raya pada hari Jumat ini. Kita akan persembahkan seluruh hidup kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita kawali dengan pujian, Ya Tuhan ku percaya. Bapa di surga, hari ini kami akan mengawali ibadah raya kami bersama dengan seluruh umat-Mu di rumah-rumah mereka yang saat ini mendengarkan, oh Tuhan Yesus, acara ibadah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati hati pikiran mereka. Dan kami rindu untuk membesarkan nama-Mu dengan pujian syukur kami. Karena kami percaya ketika kami memuji Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai dengan satu puji-pujian. Meskipun kita tidak bisa bergandengan tangan, tetapi di dalam ibadah kita ini, saudara bisa dengan keluarga, kanan kiri saudara yang kumpul, saudara bisa akan bergandengan tangan. Hari ini kurasa bahagia.
karena kita hari ini bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapa di surga, kami saatnya mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, agar firman-Mu menjadi suluh bagi kehidupan kami, dan akan menuntun langkah kehidupan kami, sehingga langkah kehidupan kami berkenan kepadamu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita masih bisa bersekutu bersama hari ini. Ini semua karena berkat dan rahmat Tuhan. Amin saudaraku. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada Jumat yang lalu kita belajar bahwa pengharapan di dalam Kristus itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Kita tidak mungkin dapat bersukacita di tengah situasi seperti ini kalau tidak ada pengharapan dari Kristus ada di dalam hidup kita. Maka dari itu kita perlu terus menjaga pengharapan yang sejati itu, yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkan pada sore hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat yang menerima surat Roma untuk mereka selalu memiliki pengharapan yang sumbernya adalah dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Kebenaran pertama yang bisa kita pelajari hari ini adalah kita bisa bersukacita dalam pengharapan kalau pengharapan itu sumbernya hanya dari Tuhan. Ya, bukan dari situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini orang yang memiliki sumber pengharapan yang bukan berasal dari Tuhan, kecewa saudaraku. Ada beberapa orang yang tega, gantung diri karena melihat pengharapan di dalam hidupnya
berantakan karena kondisi COVID-19 ini atau corona ini, dan akhirnya mereka menggantung diri, mereka kehilangan asa, mereka tidak punya tujuan, mereka kehilangan pengharapan. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, kiranya ya semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu ya. Pengharapan yang sumbernya dari Allah itu didoakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma supaya memenuhi kehidupannya. Dan kebenaran yang kedua, bahwa bukan saja pengharapan yang sumbernya dari Allah yang akan membuat kita bersuka cita, tetapi saudaraku harus ada satu tindakan di mana yang disebut tindakan iman. Kita mengerti bahwa pengharapan yang sumbernya dari Allah itulah yang bisa membuat kita bersuka cita. Tetapi yang kedua, saudaraku, kita tidak akan pernah mengalaminya kalau kita tidak bertindak dengan iman. Dikatakan di dalam ayat tersebut, dikatakan ya, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Artinya apa, saudaraku? Orang percaya harus betul-betul beriman. Hari-hari ini tantangan, situasi, kondisi membuat kita seakan-akan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin saudara yang di rumah sudah berdoa, saudara sudah membaca firman, tetapi ketika melihat kondisi usaha saudara, melihat kondisi keluarga saudara, rasa-rasanya seakan-akan situasinya tetap sama saja. Orang yang seperti ini kalau tidak hati-hati menjaga imannya, akan bisa kecewa dan tidak akan pernah mengalami sukacita di dalam pengharapan. Maka dari itu, tetaplah terus beriman kepada Tuhan Yesus. Pada ibadah hari Selasa Piston kemarin, Ibu Edi sudah mengingatkan kembali untuk kita menjaga iman kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah kunci untuk kita mengalami hidup kekal. Saudaraku, kalau kita tidak menjaga iman kita tidak mungkin ya mengalami yang namanya sukacita di dalam pengharapan. Kita akan terbuai dengan situasi hari-hari ini. Maka dari itu kuatkan iman saudara. Kalau kebenaran yang pertama tadi saudara sudah mengerti bahwa sumber sukacita pengharapan yang sejati itu ada di dalam Kristus, di dalam Allah. Yang kedua, saudara harus bertindak mengimani pengharapan di dalam Kristus itu. Meskipun itu belum terlihat, meskipun itu belum nampak dalam hidup saudara, tetapi bertindaklah dalam iman. Contoh misalnya saat ini saudara sedang mengalami usaha yang sepi, usaha saudara sedang surut pendapatannya. Banyak orang yang sedang berkata, waduh hari-hari ini usaha begitu sulit. Banyak yang pengharapannya merosot 50%. Bahkan ada yang bilang sama sekali gak ada pemasukan hari-hari ini. Bagaimana saya harus menghadapi ini, saudaraku? Melangkahlah dalam iman. Jangan saudara putus asa. Yang punya toko tetap buka toko. Yang punya warung tetap buka warung. Yang saudara bekerja sebagai buruh tetap bekerja sebagai buruh. Dan sebelum saudara melangkah di tempat pekerjaan saudara, sebelum saudara membuka tempat usaha saudara, saudara buka dalam nama Yesus. Maka di situ Tuhan akan menolong saudara. Mujizat Tuhan akan terjadi. Saudara masih ingat 5 roti 2 ikan, Tuhan bisa cukupkan 15.000 orang. Apa yang diberkati Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka dari itu hadapi situasi ini dengan iman. Iman yang tertuju kepada Kristus, yang adalah sumber pengharapan saudara. Maka yang terjadi, ya, saudara akan mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam situasi ini. Saudaraku, tidak perlu takut. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk saudara melewati masa-masa ini. Maka dari itu, teruslah berserah kepada Tuhan. Teruslah bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapan yang asalnya sumbernya hanya dari Allah. Dan teruslah melangkah di dalamnya. Jangan ragu. Kita tahu, kita percaya, kita yakin hari-hari ini Tuhan akan buka jalan untuk setiap kehidupan kita. Untuk kehidupan pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita. Tuhan akan bukakan jalan. Pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa sukacita yang sumbernya dari Allah, itulah yang akan menjadi kekuatan kami. Pengharapan yang asalnya dari Allah,
itulah yang akan memunculkan sukacita hal ilahi di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami tidak hanya mengerti bahwa pengharapan yang dari Engkau itulah yang akan memunculkan sukacita ilahi, tetapi kami juga mengerti bahwa kami harus melangkah dalam iman untuk menerima semuanya itu. Kami tidak hanya berhenti mengerti saja, tapi kami akan melangkah dalam iman. Di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam situasi-situasi seperti ini, kami akan melangkah di dalam iman. Karena kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Berkati firman-Mu, jadikan firman-Mu ini menjadi suluh bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak mengalami ketakutan, tapi kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berakar kuat di dalam Kristus dan terus lakukan firman, maka hidupmu akan diberkati. Amin. Mari sidang jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa, Tuhan, mari berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan kepadamu. Kiranya mereka dapat mempersembahkan dengan sukacita dari berkat yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan lagu persembahkan kepada Tuhan dan kita akan memberi persembahan kepada Dia. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan, persembahkan, persembahkan kepada Tuhan, yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan, kami pada kesempatan sore hari ini menyerahkan bagi segenap jemaat-Mu, Engkau akan memberkati mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Oh Tuhan, Engkau akan tolong. Dalam satu minggu ini kiranya Tuhan akan tetap menyertai kami, langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang saat ini kumpul Tuhan, berkat Tuhan akan turun atas mereka, melindungi, menjaga mereka dari segala virus, penyakit apapun juga malapetaka, kecelakaan. Mereka tetap akan kuat di dalam Tuhan, baik tubuh, baik jiwa maupun roh mereka. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya kami ini, dan biar kiranya Tuhan akan memberkati kami. Jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.